Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Harga kemerdekaan dia. Kemudian Salman Al-Farisi punya janji sama tuannya untuk menanami 300 batang kurma. Nabi Muhammad ajak itu para sahabat yang lain, ayo kita gotong royong masing-masing orang 5 batang nanam kurma supaya Salman kemudian dimerdekakan oleh tuannya. Nanamlah Bapak Ibu. Nabi juga ikut nanam 5 batang. Jadi kalau rame-rame kan 300 batang itu jadi gampang. Kalau sendiri Pak, 300 batang kurma itu mati kita tanam itu. Jangankan batang kurma, Bapak Ibu kalau pernah nanam mangga kita gali itu capek Pak, butuh waktu 3 jaman itu. Kalau orang nggak biasa seperti saya itu 3 jaman itu, pakai linggis, pakai cangkul untuk menggali, kemudian kita taruhkan pupuk, kita sirami, baru tutup balik. Batang mangga itu butuh waktu 3-4 jaman satu batang. Kalau 300 batang butuh berapa banyak waktu itu. Maka Nabi Muhammad ajak gotong royong para sahabat untuk apa? Memudahkan urusannya Salman Al-Farisi. Setelah gotong royong Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ditunggu 1 tahun 2 tahun. Masuk tahun ketiga itu biasanya batang kurma sudah mengeluarkan bunganya, sudah mulai mengeluarkan putih bunganya. 300 batang, 295 batang itu berbunga. Yang enggak berbunga itu 5 batang. Dan ternyata 5 batang kurma yang enggak berbunga itu semuanya yang ditanami sama Nabi. Para sahabat melapor, ya Rasulullah, kayaknya Salman enggak jadi merdeka lah tahun ini. Loh, kenapa? Dari 300 batang yang kita tanam 3 tahun yang lalu, ada 5 yang gagal berbunga. Lah punya siapa itu? Siapa punya kerja? Ya batang yang Anda tanam ini. Jadi Nabi Muhammad nggak bakat nanam berkebun, bersawah, itu Nabi Muhammad nggak bakat. Aduh, kata Rasulullah, tolong bantu saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kayaknya kalian lebih ngerti lah mengenai urusan dunia kalian, mengenai urusan pertanian. Ya wajar lah, Rasulullah orang Mekah, di Mekah itu tidak ada kebun Pak, tidak ada sawah. Jadi Nabi Muhammad tidak pintar itu urusan tanam menanam. Akhirnya beliau minta agar urusan itu diserahkan kepada yang ahlinya untuk memudahkan kemerdekaannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad cari solusi, bukannya dibiarkan kakelah, tapi mentah sampai lihat tuh bak kurma kepula kero oleh Salman Al-Farisi. Tidak seperti itu. Rasulullah ajak sahabatnya gotong royong untuk memudahkan proses kemerdekaan Salman Al-Farisi. Begitu juga mengenai urusan syariat, tidak kalah heroik itu Rasulullah dalam memudahkan urusan umat dalam beragama. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita suatu hari ada seorang sahabat di tengah bulan suci Ramadan, tahun pertama diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan tahun 2 Hijriah. Datang sahabat kepada Nabi Muhammad siang-siang, ya Rasulullah, faqad halaktu. Ya Rasulullah, binasalah saya, celaka saya hari ini. Nabi Muhammad nanya, wa ma'ahlakaka, apa yang membuat dirimu celaka ataupun binasa? Apa jawaban orang ini? Faqad waqa'tu ala mar'ati fi nahari Ramadan. Aku bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadan, itu kan tidak boleh. Aduh, pukul jidat Nabi. Kamu ini ada-ada aja masalah seperti itu kan. Nabi sudah ngomong sebelumnya, yang membatalkan puasa itu makan minum, ya, berhubungan badan. Tapi kalau berhubungan badan itu berat, bukan hanya batal, ada konsekuensi lanjutan, wajib bayar kafarat. Maka Nabi tepuk jidat itu. Ya udahlah, kamu bayar kafarat sana. Apa kafaratnya Rasulullah?
it'amus sittina miskinan, kasih makan 60 orang fakir miskin. Terdiam sahabat ini. Ya Rasulullah, kayaknya kalau ada orang paling miskin di Madinah ya saya. Bapak Ibu kalau menghadapi umat seperti itu stres nggak? Stres lah kita kalau punya umat seperti itu. Dan rata-rata umat Nabi Muhammad kan banyaknya yang seperti itu semua tipenya Pak ya. Aduh, ini orang kita suruh bayar kafarat 60 orang fakir miskin, dia pula yang paling miskin. Oh, udahlah kalau seperti itu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Fasyamu syahraini mutatabi'ain, kau puasalah. Udah nggak sanggup kasih makan 60 orang fakir miskin, ya minimal kau puasalah. Nanti puasa Ramadan ini selesai, kamu tambah 2 bulan berturut-turut. Jawab lagi orang ini, ya Rasulullah, 1 bulan aja gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau saya jadi Nabi Muhammad cuti 3 jam tak Bapak. Gitu kan. Ada aja dia jawab itu. Aduh, ini orang repot ini. Ya, udahlah kalau gitu. Itu raqabatin mu'minah. Kau bebaskan hamba saya yang mukmin. Siapa? Carilah hamba saya, kau beli, bebaskan dia. Ya Rasulullah, kalau ada orang merdeka yang hampir jadi hamba saya, ya saya orangnya. Saking miskinnya dia Pak, hampir jadi hamba saya dia. Nggak ada lagi harta kecuali diri sendiri, modal dengkul kata orang Betawi itu ya. Masuk Nabi Muhammad ke dalam rumahnya itu, ambil beberapa karung gandum untuk cukuplah makan 60 fakir miskin. Kata Nabi Muhammad, ini ambil karung gandum ini sedekah buat orang-orang fakir miskin sebagai kafarat kamu. Nah, itu bentuk faqdiratun ila maisarah. Dalam syariat pun Nabi Muhammad berusaha untuk menggampangkan urusan umatnya. Ya, padahal kan Nabi Muhammad punya hak itu. Carilah yang penting 60 fakir miskin kau kasih makan, jangan tanya sama saya. Syariatnya gitu. Itu urusan kamu, kalau kamu nggak kasih makan ya kau yang dosa. Kalau seperti itu Pak, semua bisa jadi nabi. Saya pun bisa jadi nabi Pak, asal main perintah tapi solusi nggak ada. Siapa nggak bisa jadi nabi Pak? Anak tika pun bisa jadi nabi. Tapi kan nabi nggak boleh seperti itu. Dia harus cari solusi. Umatnya nggak bisa yang pertama, kedua nggak bisa, kedua, ketiga nggak bisa, ketiga ya nabinya yang berkorban. Itu konsekuensi jadi nabi. Nah, itu nabi kita Muhammad Bapak Ibu. Dia cari solusi, solutif orangnya. Orang yang pergi ke Nabi tidak pernah nggak pernah mampet, nggak pernah sumbat, nggak pernah buntu hidupnya, pasti ada solusi. Ya, jadi kalau pergi ke seorang pemimpin umat, lagi hanya nampak dulu, itu bukan pemimpin Pak. Dia pemimpin itu kan. Saya ingat Pak Bakhtiar Ali waktu saya di Mesir dulu. Kebetulan duta besar Indonesia untuk Mesir orang Aceh, orang Merdu, Pak Bakhtiar Ali. Pernah jadi politikus Nasdem, duduk di DPR RI beliau. Nah, waktu saya di Mesir, alhamdulillahnya beliau jadi duta besar waktu itu. Nah, tahun 2008 saat saya mau pulang dari Mesir ke Indonesia, entah kenapa beasiswa saya itu nggak mengcover lagi tiket pulang itu tidak dikasih. Nah, tiket pergi dikasih dulu 4 tahun sebelumnya. Tiket pulang waktu itu Mesir lagi sudah mengalami krisis ekonomi, jadi tiket untuk mahasiswa asing nggak dikasih lagi. Akhirnya saya memberanikan diri buat janji sama ketemu dengan duta besar Indonesia. Kebetulan home staff beliau, staff beliau itu banyak orang Aceh. Ada satu orang namanya Pak Faisal itu. Saya minta Bang, tolonglah bantu fasilitasi saya ketemu sama Pak Bakhtiar. Oh boleh, kamu datang hari ini jam sekian. Itu biasanya Pak Bakhtiar lagi nggak sibuk. Siap, saya datang, mahasiswa saya waktu itu. Datang, ketemu, bertatap muka. Saya ceritakan masalah saya, Pak, saya mohon maaf, ini tiket pulang nggak dikasih lagi, beasiswa saya nggak mengcover tiket pulang, jadi harus pakai biaya sendiri. Agak berat Pak, apalagi banyak barang harus saya bawa pulang.
Nah, jadi bagasinya kan berat itu, banyak itu, minimal bagasinya harus 60 atau 80 kilo. Gimana ini Pak, ada solusi? Nggak ada solusi. Pertama beliau bilang gini, anggaran nggak ada untuk memulangkan mahasiswa. Pemerintah Indonesia, saya kan apa istilahnya, duta besar Indonesia untuk Mesir berkuasa penuh, itu bahasa undang-undangnya seperti itu Pak. Ada duta besar yang tidak berkuasa penuh, ada duta besar yang berkuasa penuh. Itu nggak dikasih anggaran sama negara untuk bawa pulang mahasiswa seperti kamu. Tapi saya bisa bantu kamu. Memang ada anggarannya, tapi saya sebagai duta besar, saya bisa bantu kamu. Nah, gimana caranya Pak itu? Ini akan datang bulan depan ini ramai datang TKI TKW ke Mesir. Nah, sebelumnya jarang Pak datang TKI TKW ke Mesir. Tapi di tahun 2008-2009 itu udah mulai ramai, ada ribuan. Kami butuh tenaga administrator untuk menginput data TKI TKW itu yang bisa bahasa Arab ya, karena datanya itu dalam bahasa Arab. Kalau kamu mau, kamu kerja 2 bulan, nanti gajinya itu insya Allah bisa untuk beli tiket. Kata beliau, oh siapa kalau gitu. Akhirnya saya nggak pulang 2008 Pak, pulangnya 2009 karena kerja itu. Nah, saya kerja Pak 2 bulan, pergi kemana ada TKI di situ, catat. Kan mereka kadang-kadang nggak ngelapor Pak. Jadi TKI itu kan didatangkan sama perusahaan. Kalau di Indonesia ada PJTKI dulu namanya. Nah, maka saya banyak tahu, pernah kerja di situ dulu Pak 2 bulan. Nah, pergi mereka nggak lapor di duta besar. Kadang-kadang ada sebagian paspornya itu ditarik sama korporat, sama perusahaannya. Nah, kita mendata mereka, selesai ada sekitar 2000-an TKI itu dalam 2 bulan selesai. Saya dapat upah. Nah, dipanggil balik sama Pak Bastian, ini upah jeripaya kamu. Gaji saya Pak 2 bulan kerja itu 1.600 US dollar. Harga tiket padahal zaman itu cuma 700 atau 800 US dollar, 2 kali lipat Pak. Nah, dia kasih ini tiket pulang. Nah, ini pelajaran penting buat kamu. Apa Pak pelajarannya? Pemimpin itu nggak bisa bantu. Dia pasti bisa bantu walaupun tidak ada anggarannya. Kalau dia punya kemauan, pasti dia bisa bantu orang. Mulangin mahasiswa nggak ada anggaran. Tapi apakah saya sebagai duta besar nggak bisa bantu mahasiswa pulang? Bisa, dengan cara yang lain, ya kan? Nah, contohnya tadi dikasih saya kerja, punya uang, akhirnya saya bisa beli tiket untuk pulang ke Indonesia. Jadi yang namanya pemimpin itu tidak boleh Pak lagi jangan Pak Bandudon itu, jangan duduk sebagai pemimpin. Yang pemimpin itu harus solutif. Nabi Muhammad solutif. Ada masalah umat dicarikan solusinya, nggak disuruh mikir. Masyarakat itu kan nggak bisa mikir Pak. Anda itu digaji jadi pemimpin untuk mikir urusan masyarakat, kan gitu yang sebenarnya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah komitmen betul itu ya dalam masalah duniawi, dalam masalah ukhrawi. Kalau ada sahabat yang punya masalah dalam hidupnya, nanya ini nanya itu kepada Rasulullah, pasti Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sangat solutif, ingin menyelesaikan masalah umat. Saat Haji Wada contoh lain Bapak Ibu ya. Nah, Nabi Muhammad kan lontar jumrah tanggal 10 Zulhijjah, lontar jumrah Aqabah. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakat nahartu walam arni. Ya Rasulullah, saya sudah terlanjur sembelih kurban, belum lontar jumrah, bagaimana? Irmi wala haraj. Ya, sekarang kamu lontar, tidak masalah, kurban kamu duluan. Ya Rasulullah, fakat ramaitu walam anhar. Ada juga datang sahabat yang bilang, saya sudah lontar tapi belum sembelih kurban. Ya, inhar wala haraj. Silakan setelah ini kau sembelih kurban, kamu tidak masalah. Enggak baku, enggak ketat. Jadi solusi, ada solusi dari Rasulullah. Enggak matok harus gini, harus gitu, enggak. Boleh kurban dulu, lontar kemudian. Boleh melontar dulu, baru melakukan kurban kemudian. Digampangin urusan umat oleh Rasulullah. Saat khutbah di Padang Arafah,
Nabi Muhammad berkhutbah panjang sekali, itu khutbahnya Nabi di dalam hadis. Salah satu cuplikan dari khutbahnya Nabi, ya ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai umat manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Nabi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya setiap tahun? Bapak Ibu kalau baca Al-Quran itu sebenarnya hajinya tiap tahun, kan nggak dijelaskan, sama kayak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu wajibnya kapan? Bulan Ramadan. Pak, kita ngalami bulan Zulhijjah itu tiap tahun atau hanya sekali seumur hidup? Tiap tahun kan? Sama kayak bulan Ramadan kan? Tiap tahun kita ketemu dengan bulan Zulhijjah. Bulan haji itu kan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah tiap tahun. Kenapa haji seumur hidup sekali, puasa tiap tahun? Allah mewajibkan kita puasa itu tiap tahun di bulan Zulhijjah. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan haji. Apa itu bulan-bulan haji? Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah itu kita temui tiap tahun. Nah, maka Aqra bin Habis saat mendengar khutbah Nabi di padang Arafah, ya ayuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Tanya dia, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun sama kayak puasa Ramadan wahai Nabi? Terdiam Nabi Muhammad, diam. Sesaat kemudian beliau berkata, lau kuntu na'am lawajabat wala mastata'tu. Seandainya saja hari ini, ya saya katakan, haji tiap tahun itu jadi kewajiban dan kalian tidak mungkin bisa melakukan itu. Jadi yang menurunkan frekuensi kewajiban haji tiap tahun menjadi sekali seumur hidup itu bukan Allah, Pak, tapi Nabi Muhammad. Dengan mempertimbangkan banyak hal, kondisi umat, sepertinya juga Nabi sudah dapat nubuah dari Allah kalau nanti umat Nabi Muhammad ini bukan hanya di Jazirah Arab tapi menyebar ke seluruh penjuru dunia timur sampai ujung barat ada umatnya Nabi Muhammad. Itu berat sekali haji tiap tahun. Nah, solusinya diringankan sama Nabi menjadi haji sekali seumur hidup. Nah, itu bentuk cara Nabi Muhammad SAW memudahkan urusan umatnya. Maka sebab itulah Bapak Ibu, agama kita ini diterima mudah oleh banyak orang. Karena setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Rukhsah namanya kan, basyiru wala tu'asiru, perintah Nabi itu. Mudahkan, yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah umatku dalam beragama, wala tu'asiru, jangan beratkan mereka, basyiru wala tunafiru, banyak sampaikan berita gembira kepada umatku, wala tu'asiru, sehingga wala tunafiru, sehingga mereka tidak lari dari agama. Kalau kita ngomong agama ini neraka, siksa, azab, ya kan, apa namanya, mungkar dan nakir, Israel, itu Bapak Ibu orang, ini orang kok lebih seram dari Allah ya. Kalau ada penceramah yang isi ceramahnya neraka, terus itu kayaknya dia lebih seram daripada mungkar dan nakir, Bapak Ibu. Ya, maka Nabi Muhammad tidak izinkan itu. Basyiru wala tunafiru, banyaklah kasih harapan baik kepada umat supaya mereka tidak lari. Itu cara Nabi Muhammad SAW berdakwah, sehingga agama kita ini menarik banyak orang untuk memeluk dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, ini pesan penting ya bagi kita dalam kehidupan apapun profesi kita. Mudahkanlah urusan orang ya, sebagai guru mudahkanlah urusan siswanya ya, sebagai pejabat publik mudahkanlah urusan masyarakatnya ya, petugas kesehatan mudahkanlah urusan orang sakitnya ya, petugas penegak hukum mudahkanlah urusan orang yang bermasalah dengan hukum. Umar bin Khattab sampai-sampai pernah bilang Bapak Ibu dalam satu makalahnya,
kita buat putusan salah tapi meringankan orang jauh lebih baik daripada kita membuat putusan benar tapi harus menghukum orang yang salah. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ancaman hukumnya mati, kita putuskan orang dengan hukuman mati padahal dia orangnya nggak bersalah. Bisa coblis nasi yang baru bisa gitu Pak, nggak bisa lagi, orang udah kita tembak mati. Ya, lebih baik kita putuskan ringan meskipun orang itu bersalah daripada kita putuskan berat meskipun orang itu memang bersalah. Nah, itu bentuk memudahkan orang dalam semua ini kehidupan kita. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.